Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini, kami hadir 2 kali sehari ya saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat, ringan, semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajarnya pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Pernah nggak sih hidup lagi enak-enaknya, semua ada, semua cukup, tapi justru bikin kita lupa siapa yang ngasih? Kalau iya, kisah Nabi Hud ini relevan banget buat kita. Nabi Hud adalah keturunan keempat dari Nabi Nuh. Beliau berasal dari bangsa Arab, tepatnya dari suku Ad. Kaum Ad tinggal di wilayah Al-Ahqaf, daerah Hadramaut di antara Yaman dan Oman. Wilayah ini subur, tanahnya hijau, air melimpah, hasil pertaniannya pun berlimpah. Kaum Ad hidup makmur, tubuh mereka besar dan kuat, bangunan mereka kokoh, hidup terasa aman dan berkuasa. Tapi di balik semua kenikmatan itu, ada satu masalah besar, mereka lupa kepada Allah. Menurut para ulama, kaum Ad adalah kaum pertama yang kembali menyembah berhala setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala bernama Samad, Syamud, dan Huran. Mereka percaya berhala itulah yang memberi mereka rezeki dan menolak bahaya. Di tengah kesesatan itu, Allah mengutus Nabi Hud dari kalangan mereka sendiri. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 50, "Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngada." Dakwah Nabi Hud itu lembut, nggak kasar, nggak minta imbalan. Beliau berkata di surat Hud ayat 51, "Aku tidak meminta upah kepadamu atas seruanku ini. Upahku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku." Tapi kaum Ad justru meremehkan, mereka mengejek Nabi Hud, mereka bilang Nabi Hud hanyalah manusia biasa. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 67-68 dikatakan bahwa, "Aku bukan orang yang kurang akal, aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya." Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti kaum Nuh dan melebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Surat Al-A'raf ayat 69. Ia juga memotivasi mereka untuk bertaubat. "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang lebat untukmu dan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu." Surat Hud ayat 52. Tapi kaum Ad tetap keras kepala. Dalam Al-Quran surat Hud 53 mereka berkata, "Kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dan kami tidak akan mempercayaimu." Bahkan dengan sombongnya mereka menantang. Tercatat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70 mereka berkata, "Datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Dan sejak saat itu peringatan Allah mulai datang. Kemarau panjang melanda, tanah mengering, ladang hampir gagal panen. Lalu muncul gumpalan awan hitam pekat di langit. Kaum Ad bersorak gembira. Mereka mengira hujan akan turun, padahal itulah awal azab dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7, "Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang, yang Allah menimpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Angin topan itu menghancurkan segalanya, rumah roboh, berhala hancur, harta lenyap." Allah menggambarkan mereka dalam surah Al-Haqqah ayat 8, "Maka kamu melihat mereka mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang lapuk." Namun di tengah kehancuran itu, Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dalam surat Hud ayat 58 Allah berfirman, "Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami." Setelah itu Nabi Hud dan para pengikutnya hijrah ke Hadramaut. Di sanalah beliau hidup hingga wafat. Hari ini kisah Nabi Hud mengingatkan kita satu hal penting, nikmat bukan jaminan keselamatan, kekuatan bukan tanda Allah ridho. Kalau nikmat bikin kita sombong, bisa jadi itu jalan menuju kehancuran. Tapi kalau nikmat itu bikin kita bersyukur, itulah jalan keselamatan. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah kamu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka lagi berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya. Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan kembali dengan kisah-kisah Islami lainnya. Kami akan tayang di jam yang sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.